Halo pemirsa Horor Mania. Hari ini kita berjumpa lagi di acara TDTS Channel. Tapuak Dado Tanyo Selero. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menyeramkan dan bisa juga menakutkan. Orang-orang zaman sekarang sangat terobsesi sekali dengan yang namanya hantu. Sehingga banyak di kalangan kita ini membuat sesuatu ritual-ritual ataupun permainan-permainan yang berhubungan dengan hantu. Yang kita bahas adalah permainan yang sering dipakai di nenek moyang kita zaman dahulu. Dan permainan itu sampai sekarang masih digunakan oleh orang-orang zaman sekarang. Ya, setidak-tidaknya untuk Tapuak Dado Tanyo Selero. Permainan ini memiliki resiko. Ya, bisa jadi kita dikuikannya kian kamari. Salah satu permainan ini dinamakan oleh masyarakat kita Jai Langkung. Sebenarnya Jai Langkung ini bukan berasal dari negara kita, tapi berasal dari negara Tiongkok. Mereka menyebutnya dengan Jai Langgong dan Jai Langsip. Jai Langkung ini adalah dewa keranjang atau dewa baskom bersama kita. Atau bisa jadi dewa ember. Sedangkan Jai Langsip adalah dewa penjaga anak-anak. Dan permainan ini sering dilakukan oleh orang di sana itu untuk berkomunikasi dengan nenek moyang mereka yang dilakukan pada saat terang bulan. Karena kedekatan hubungan Indonesia dengan Tiongkok pada zaman dahulu sangat dekat, jadi permainan ini diadaptasi ke budaya kita menjadi Jai Ngaciro, atau maksudnya Jai Langkung. Dan Jai Langkung ini sering digunakan oleh masyarakat kita bukan untuk berkomunikasi dengan arwah nenek moyang ataupun dengan hantu lah. Ya, kalau kita sering kalau main Jai Langkung itu paling-paling buat nanya nomor togel. Bahkan bagi anak-anak muda sekarang ada yang nanyain jodoh. Dan Jai Langkung ini adalah sebuah permainan yang sangat fenomenal di Indonesia. Cara membuatnya sangat gampang dan mantranya pun simpel. Permainan Jai Langkung ini atau Jai Langgong ini di Tiongkok sana menggunakan media boneka. Sedangkan bagi kita di sini menggunakan media semacam centongan air ataupun gayung air yang terbuat dari tampuruang. Tapi kita di sini tidak ada memakai gayung yang dari tampuruang itu. Bisa juga kita memakai sendok pangariah yang terbuat dari tempurung kerambia. Kalau nggak ada bisa pinjam sama amainya, atau nggak mau amainya minjamin cilok aja sebentar ya kan. Jadi sendok pangariah nasi itu yang terbuat dari timpuruang itu ditambah lagi kayu yang melintang. Habis itu di bawahnya dikasih pitului. Pitului ini sebagai alat komunikasi di Jai Langkung nanti. Jangan lupa bawa kertas polio. Cek dulu kertasnya apa betul-betul polio atau enggak. Boleh dibawa ke posyandu. Pokoknya kertas putih bersih. Setelah itu dikasih baju ataupun pakaian. Media udah disiapkan. Jangan lupa kita membaca mantranya. Mantranya ini kalau orang zaman Saisua Medekuah. Jai Langkung, Jai Langsek. Di sini ada pesta ketek-ketek. Datang tak diundang, pulang tidak diantar. Tapi yang itu pemirsa Horor Mania, mantranya itu udah kuno sekali. Kalau zaman sekarang mantra itu tidak berlaku. Mungkin nantunya itu susah datang. Jadi mantra yang cocok untuk zaman kini ko Medekuah. Langkung Jai Langsek, isiko ado alek ketek-ketek.
Ada cappuccino, ada kopi, ada nasi kapau, nasi ramas, ada nasi kotak, ada amplop dalam. Kalau datang bawa kawan, kalau pulang pulanglah seorang-seorang. Udah panjang yakin tuh, tuh hantu tuh banyak yang berdatangan itu. Dan itu harus dibaca berulang-ulang kali. Kalau media timpuruang, sendok timpuruang tadi itu Allah teraso bare, tanya lah. Kok menanyuan nomor BT, nanyuan nama pajak. Kok Allah tadi tanyuan keadaan nama pajak ini, tanyalah, aku dijawabnya tuh. Jadi permainan jelangkung tuh yo sekadar sebuah permainan, tapi resikonya itu kadang-kadang kalau anda pandai-pandai menyuruhnya pulang atau kuranglah mantra tadinya menuntut, bahasa duit tadi, nasi kotak, ada amplop dalam sini. Kalau nak batu UN tuh, awak sampai kamawak itu duitnya taruh itu. Dak kamerinding abulu sungui pemirsa hormat tuh. Jadi permainan jelangkung ko berhati-hati. Ayo ba mental kuat. Tu permainan dan pertama naco dimainkan de orang-orang kita zaman kini. Nah, itu seputaran jelangkung. Jadi yang kedua istilahnya ada permainan yang kedua lagi. Ingin berjumpa dengan kuntilanak. Jadi kita harus menyediakan beberapa media ataupun benda. Yang pertama sike, yang kedua kursi sama cermin. Bawalah benda tersebut ke suatu tempat memiliki aura mistis ataupun angker. Letakkan di sana kursi, sikat tadi sama cermin. Setelah itu kita menjarak dari lokasi tersebut. Usahakan kita itu tidak terlihatlah dek kuntilanak kalau dia mencoba nanti. Dan jangan lupa itu lebih bagusnya kita mencoba jam 2 malam lah. Tunggu beberapa saat, nanti kita akan melihat sesosok kuntilanak tersebut sedang menyisir rambut. Kalau dulu sana berani, bawa gunting satu, jumpai kuntilanak itu, tanya sama dia, ini rambut potongnya macam mana nih, ini kunti, mau potong pendek, potong cincang, moha, atau dibotakin juga. Itu kalau belum sana berani itu. Dan udah panjang sendiri pun pernah juga mencoba hal tersebut, tapi tidak jam 2 malam. Kalau jam 2 malam nggak berani pula rasanya. Jadi sekitaran jam 8 menuju jam 9 kurang lah sekitar. Bacu bola balataan sisir tadi sama cermin sama kursi tadi, menjaraklah dari tempat sana ya kan. Sekian lama menunggu, memang udah panjang tidak melihat sesosok kuntilanak. Mungkin dikarenakan hari masih senja. Tapi tak lama kemudian adalah kedengaran seperti orang lagi menangis, merintih. Dipikir-pikir seketika itu, apa ini yang dinamakan dengan suara kuntilanak? Jadi udah panjang coba telusuri ke lokasi tersebut. Ada semak-semak, ditengok bunyinya tuh hilang. Adapun caranya yang lain, jagolah wak tengah malam, itu lebih kurang jam 2 jam 3 lah. Pailah pacamin sikit buat lembek-lembek. Kalau bisa dimatian lampu, cari ramang-ramang, di rasuan, cari selah kacamin tu. Beko akan ada teraso di awak itu aura mistisnya, atau bisa jadi bayang-bayang yang nampak di awak di camin tu. Tapi cara model kogo sangat jarang dilakukan di gitu. Itu beberapa cara kita berjumpa dengan kuntilanak. Ada juga orang mencoba memakai media tanah kuburan. Tapi pemirsa, cara ini sangat berisiko tinggi. Kalau bisa jangan dicoba. Tapi udah panjang coba berikan informasi. Ambillah tanah pusara tersebut, bawalah ke rumah tua, rumah kosong. Cari rumahnya itu yang ada tonggak di tengah-tengah rumah. Ambil tanah pusara tadi,
usapkan di kedua bola mata. Nah, jangan sampai masuk pula ke dalam kelimpanan kita nanti merah pula cat mata, ya kan? Di kelopak mata aja kita pasang. Habis itu kita dekati itu tonggak tua tadi, sandarkan kening kita ini di tonggak tua tersebut. Tunggu beberapa saat sambil memejamkan mata, lebih kurang 5 menit. Buka mata kita pelan-pelan. Nanti kita akan melihat di depan tonggak kita itu ada pula orang yang menempelkan keningnya di tonggak itu. Tapi kalau kita tidak siap mental pemirsa, itu bisa menyebabkan gila ataupun kematian. Nah, itu resiko kalau kita bermain-main dengan hantu. Karena alam kita ini sejatinya berdampingan dengan mereka. Jadi jangan sesekali kita mengusik kehidupan mereka. Makanya ada Panjang bilang sebenarnya permainan ini sangatlah tidak bermanfaat. Tapi ada sedikit mungkin sedikit tips atau gimana lah itu. Kalau dia udah panjang, kalau bersomok dengan hantu itu sangat gampang. Di siang hari pun kita bisa melihat hantu tersebut. Kalau bagi kita yang laki-laki ini, kalau mau nengok hantu itu hari Jumat lah, buatlah secangkir kopi, isap rokok sebatang, duduk di depan cermin. Itu waktunya pas orang lagi khotbah Jumat. Itu kita akan melihat nanti hantu. Nah, itulah seputaran permainan ataupun ritual yang berhubungan dengan hantu. Menurut kalian, manakah yang paling menyeramkan atau memiliki sebuah pengalaman? Boleh tulis di kolom komentar. Oke, saya udah panjang, mohon pamit. Kalau ada salah kata, beri maaf. Salam Tapua Dado, Tanur Selero.